Halo Pak Nopan, suaranya Selamat belum dengar. Halo, selamat siang Pak Nopan. selamat siang Bapak Andika. Kayaknya Mas cerah Pak Andika ya? enggak loh, kayaknya kok apa belum tidur siang kayaknya ini. Agak Iya Pak, bener. apa banyak kegiatan Pak? Kok kayaknya di sekolah kok sekarang kayaknya lelah sekali itu. Luar biasa Pak ya. Tadi pagi kegiatan ada BKBN. Hmm, BKBN itu tentang sekolah kita keluarga berencana. Kemudian juga tadi pagi ada kegiatan juga setelah BKBN ada eh, kegiatan bebas rokok Pak. Jadi waduh, padat itu. banget jadwalnya ini Pak. Kalau saya di situ jelas saya suruh pergi itu, soalnya saya kan merokok itu Pak. Oke, tapi ini, Kebetulan tadi yang ngerokok pada ngempet Pak. wah gitu ya Pak. Oke, gimana perasaan hari ini Pak? Kayaknya apakah Mm. masih sehat atau seperti apa ini kondisi sekarang? Eh, Alhamdulillah kalau keadaan Pak agak sehat. Cuma ya ada kendala sedikit sih Pak yang mau saya bicarakan dengan Pak Andika. Mohon maaf makanya tadi saya ingin menemui Pak Andika ya Iya. waktu pagi hari. Makanya ya saya yang mohon maaf Pak, tadi pagi jenengan apa nemuin saya di kantor tadi, tapi posisinya saya juga ada jam penuh tadi. Jadi mohon maaf, tadi jenengan sampaikan pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing terkait suatu hal. Saya janjikan masih yang hari ini kita gimit aja Pak, karena memang kepadatan Ya, jadwal. Nanti takutnya kalau apa kita ngobrol di kantor tadi kan mengganggu anak-anak kelas, kan banyak yang kosong, nanti takutnya malah kendala di situ. iya Makanya betul Pak. saya ada waktu ya siang ini gitu, Pak. Ya, Oh terima iya, kasih Pak Andika ngomong-ngomong udah ada waktu. ngomong-ngomong ada apa sih, Pak? Kok 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 iya, dalam arti ada apa tadi pagi kok pengen ngobrol dengan saya, ya mudah-mudahan kita bisa saling berbagi apa yang ingin jenengan ceritakan, ya. Kita bisa sharing bersama. Ya mudah-mudahan nanti ya kita juga ada hal yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu, Pak. Makanya pengen Ya, pengen tahu sih kalau boleh diceritakan ada apa Pak tadi kok pengen ngobrol dengan saya yang hari ini baru kita bisa ketemu. Pak terima kasih. Sebenarnya saya nggak enak ini ganggu waktu Pak Andika. Mohon maaf sekali ya Pak ya. Tapi ada kegelisahan sedikit Pak yang saya mau ceritakan dengan Pak Andika. Mhm. Saya kan tiap hari belajar penjas nih Pak, Hmm. diadakan di dekat gerbang sekolah ini Pak, gerbang sekolah masuk. Pak Andika ini kan selaku pembina OSIS ya Pak ya. Iya. Hmm, Nah, saya waktu olahraga bola basket itu dekat gerbang, kemudian bola voli juga dekat gerbang, kemudian ya saya juga sering piket harian Pak, Iya iya. piket harian. Nah, di sini saya menemukan Pak ada beberapa siswa mungkin sekitar 2 orang Pak. Ini sering banget terlambat Pak. Bahkan bisa dihitung seminggu itu bahkan bisa sampai 6 kali, 5 kali Pak. Ini terlambat. Nah, ini mau saya bicarakan dengan Pak Andika tentang masalah siswa tersebut yang terlambat hampir setiap hari. Makanya Mhm. saya mau berdiskusi dengan Pak Andika selaku pembina OSIS. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya Pak ya, Iya. anak tersebut memang terlambat. Makanya saya mau bicarakan Pak Andika. Oke, terima kasih Pak Nopan sudah berbagi. Jadi pada intinya kita hari ini ngobrol itu terkait tentang masih ada beberapa siswa yang terlambat seperti itu. Terus Pak itu mohon maaf nih, siswa terlambat itu apakah siswa itu terus atau bergantian ya, Pak? Ya, kalau siswa yang saya perhatikan ini Pak, siswa yang terlambat 2 orang ini ya siswanya itu terus Pak. Saya juga sampai heran siswa ini kok bisa hampir setiap hari Pak terlambat. Saya perhatikan lagi setiap saya belajar penjas, saya sedang pemanasan, anak tersebut terlambat lagi 2 orang ini. Bahkan biasanya sering bergantian terlambat, Pak. Misalnya hari ini berangkat duluan, nanti
teman yang satunya juga nyusul lagi. Jadi Mmm, terlambat terus, Pak, 2 orang ini. Saya juga sampai, melihat risih, Pak, kok 2 orang ini terlambat terus. Sampai saya juga pengen mau berbincang dengan Pak Andika sebagai pembina OSIS ini, Pak. jadi pada intinya bahwa, eee, ada anak yang terlambat, anaknya itu-itu saja hampir setiap hari. Iya, Yang Pak, jelas benar. pertemuan pada hari ini nih luar biasa, Pak. Dalam arti saya sama sekali tidak merasa terganggu. Kalau jenengan kita nggak temu pada hari ini, nggak ngobrol, sharing seperti ini, saya juga kurang tahu, Pak, nggak paham kalau ada kondisional seperti itu. Karena memang ya tahu sendiri bahwa kegiatan kita di sekolah luar biasa padat. Padahal hal ini juga menjadi pemikiran kita bersama kan seperti itu, Pak. Makanya terima kasih, Pak, sudah berbagi, Iya, Pak, sama. bagaimana intinya adalah ada anak yang selalu terlambat, anaknya itu-itu saja seperti itu ya, Pak, Iya, gitu. betul, Pak. Oke. Jadi sekarang, Pak, yang jenengan sampaikan tadi yang terlambat tadi, dalam waktu 1 minggu itu ya, dalam waktu 1 Iya, minggu dari angka 1 sampai 10 kira-kira anak itu di posisi angka yang keberapa, Pak? iya. Kondisi rentannya bahwa dia sering terlambat itu, Pak? Baik, Pak, karena saya sering memperhatikan ya, Pak, ya, Mhm. kondisi 1 sampai 10 itu, saya rasa anak tersebut, eee, 3 sampai 4, Pak. Karena Waduh. ya saya perhatikan juga 1 minggu itu kebetulan saya jam pagi, Pak, 1 minggu itu. Bahkan Jumat itu senam, Senin juga upacara saya, sering menjadi petugas membantu baris-baris ya, Pak, waktu senam. Waktu upacara saya ini waktu senam saya koordinator senam, waktu upacara saya jadi petugas, eee, perapi siswa. Itu pasti saya melihat siswa tersebut tuh terlambat, Kak. Jadi kalau saya menilai dari 1 sampai 10, saya menilai itu 3 dan 4, Pak. Karena hampir setiap hari itu bisa terlambat gitu, Pak, menurut saya. Oh, berarti sampai apa, rentannya sampai sekecil itu ya? Jadi dalam arti hampir tiap hari ya, Pak? Hampir dalam arti untuk anak itu terlambat itu hampir setiap hari dilakukan oleh Hampir, mereka? Pak, heeh. Kalau misalnya juga, nggak masuk, Pak, ya, misalnya dia nggak terlambat pun pasti dari bel berbunyi itu, bel bunyi baru dia datang, Pak, masuk. Pasti setiap bel itu dia sudah bunyi baru anak tersebut datang. Walaupun itu tidak terlambat ya, Pak, karena di sekolah itu kan ada, jenjang waktu untuk Iya iya, Pak. masuk siswa, 10 sampai 5 menit. Nah, siswa tersebut kalau nggak terlambat pun biasanya dia itu memanfaatkan jenjang waktu tersebut, Pak. Waktu bel Mhm. bunyi, kemudian baru anak tersebut datang. Kemudian datang lagi yang satu, itu secara bergantian, Pak. Kadang si A duluan, kadang si B duluan, ya sama, Pak, seperti itu. Kayak seakan-akan disetting itu gitu, Pak? Iya, Pak, kayak janjian. Atau mungkin bisa janjian ya, Pak. Oke, baik. Ini maaf ini Pak Nopan, dari sekian jenengan sering melihat, sering bertemu anak-anak tersebut itu, eee, pernah nggak jenengan melakukan suatu karena kan jenengan selalu hadir di situ, selalu ada di situ, pernah nggak jenengan upaya-upaya atau kekuatan jenengan untuk, langkah-langkah anak itu untuk, persuasinya untuk tidak terlambat itu pernah tidak? Iya, karena saya juga selaku guru ya, Pak, ya, Iya, saya risih, melihat kok siswa saya selalu terlambat, kemudian kok walaupun tidak terlambat, dia memanfaatkan rentang waktu dari bel itu untuk mhm masuk. Ya, saya sempat, Pak, menegur siswa tersebut. mhm Bahkan ya, saya sempat berbincang-bincang dengan siswa tersebut. Saya memberikan saran, ya sarannya seperti misalnya, "Nak, kamu pendidikan itu penting, Nak, buat kamu. mhm. Disiplin itu penting buat kamu. Ya, usahakanlah untuk disiplin, karena, disiplin itu modal utama untuk kita nanti bekerja di Iya masa depan. iya, bener, Pak. Kalau tidak disiplin gimana kita mau dipercaya orang lain?" Nah, seperti Iya, itu. Saya sering menasehati, kemudian dia juga sering menegur siswa tersebut. Namun mhm kenyataannya, Pak, makanya saya mau berbincang dengan Pak Andi, tentang siswa tersebut. Siswa tersebut sudah saya tegur berkali-kali dan saya berikan saran,
tidak mempan, Mbak, kayaknya. Jadi Masih masih diulangi terus, oh, seperti itu. berkali-kali diulangi terus. Saya juga sampai, "Ini caranya gimana ya?" Heran, caranya gimana ya menyiasati anak. Makanya saya ingin membicarakan, permasalahan ini dengan Pak Andika, siapa tahu kan kita bisa berkolaborasi ya, Pak, Iya, ya, Kak, bener, Kak. secara bersama-sama untuk karakter anak yang terutama disiplin itu tadi itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, baik Pak Nopan, itu sudah langkah yang luar biasa sebenarnya sampean juga sudah melakukan apa namanya, eee, nasihat-nasihat di awal dalam arti mengingatkan anak tersebut agar, jangan pernah terlambat lagi, memberikan nasihat-nasihat pentingnya sebuah disiplin, kemudian, sering, apa namanya, memberikan motivasi ke anak itu. Kira-kira nih Pak, menurut pandangan Bapak, itu yang Bapak inginkan untuk dari angka 1 dari sampai 10 yang 4 tadi, setelah nanti kita bicarakan impian Bapak atau impian kita bersama itu biar nggak terlambat lagi skor nilainya berapa itu kira-kira, Pak? Ya, baik, Mbak. Kalau untuk impian saya, itu kalau untuk, nilai sempurna 100 itu ya mungkin sangat berat ya, Pak, ya. Iya. Karena misalnya pasti suatu saat kita tidak tahu namanya kita lagi perjalanan ke sekolah. Mmm, Bisa jadi, ada kendala, misalnya bannya bocor ataupun tiba-tiba ada sesuatu lah, Pak, yang tidak diinginkan ya namanya kita mhm. berangkat sekolah. Tapi minimal, minimal ini saya ini, itu di angka 7, Pak. Jadi minimal ada Minimal perbaikan jangan dari sedikit demi sedikit seperti itu? seminggu itu seminggu itu jangan sampai dia itu sampai terlambat, 4 hari atau 5 hari. Kalau sudah 4 hari sampai 5 hari, kemungkinan, ada masalah di situ, Pak. Mhm, Kalau misalnya dia hanya 1 kali, 2 kali, itu kan kemungkinan kita bisa mengerti ya, Pak, ya. mhm Itu mhm. ada di jalan ada bocor ban, atau Mhm, bensinnya kehabisan, namanya siswa ya, Pak, kita mhm, tidak iya, tahu. Biasanya siswa kan sering tidak melihat bensin, tiba-tiba bensinnya kehabisan, nah harus didorong. Atau ada juga siswa yang, eee, motornya bermasalah. Nah, itu kita juga kan melihat keadaan siswa. Tapi kalau iya. misalnya sudah sampai di angka 4 itu, Pak, itu menurut Udah kayaknya saya keterlaluan gitu ya. keterlaluan sekali gitu loh, Pak, kok bisa seperti itu. Oke, tadi jenengan sampaikan bahwa itu mungkin jangan memperhatikan ya anak-anak tersebut, termasuk salah satu faktor-faktor mereka terlambat kan gitu ya. Di situ tadi jenengan sampaikan mungkin kendala di kendaraan, kemudian mungkin juga ada mungkin tadi jenengan sampaikan, eee, di jarak tempuh siswa juga gitu. Dari faktor-faktor itu Pak, faktor-faktor itu menurut jenengan itu yang faktor utama anak itu melakukan sering terlambat itu seperti apa? Apa itu Pak? Ya, saya sempat ya, Pak, ya, Mhm, berdiskusi dengan anak. Saya cerita, anak itu tersebut tuh berdua cerita, Pak. mhm. Ternyata, eee, saya melihat ada di sini kurangnya perhatian dari orang tua siswa, Pak. Ya Mmm, saya bertanya, "Kenapa nak kamu sering terlambat?" "Saya kesiangan, Pak," katanya. "Kok bisa kesiangan?" "Ya orang tua saya pagi-pagi sekali sudah ke pasar, Pak, jualan sayuran." Terus yang satu saya tanya, "Kenapa kamu sering terlambat?" "Ya orang tua juga saya bekerja, Pak, udah di pasar daging." Kalau daging tukang daging itu kan biasanya dia motong jam 2 subuh ya, Pak, ya. iya Kalau iya, sayur bener juga bener bener. itu jam 5 subuh itu udah standby di tempat gitu, Pak. Iya Kalau iya. enggak itu ya susah. Nah, dari situ saya perhatikan, eee, "Terus ibumu ke mana?" "Ya sama saja ibu, Pak. Ibu ikut Mhm, bapak bekerja." Kemudian, di rumah itu cuma ada orang tua, dia anak pertama, kemudian ya ada adiknya doang, cuma itu aja, Pak. Makanya menurut saya itu kurangnya pengertian dari orang tua bahwa, eee, kurangnya perhatian, jangan katanya cuma hanya mencari nafkah, karena nafkah memang penting ya, Pak, ya. iya Tapi perhatian anak juga ya harus dilakukan karena saya melihat, anak tersebut tidak ada yang membangunkan. Saya juga tidak tahu adik memang dibangunkan, apa iya memang anak tersebut tidak bangun, itu juga kurang paham. Tapi nyatanya, anak tersebut bilang bahwa, "Saya tidak ada yang membangunkan, Pak, saya tidak ada yang menyiapkan,
Mhm. alat-alat saya siapkan sendiri, kemudian saya gosok baju sendiri. Nah, itu menurut saya dari kurangnya perhatian dari orang tua, Pak. Oke, baik Pak Novan. Eee, Deskripsi yang jenengan sampaikan tadi memang, luar biasa. Kemudian menurut Bapak itu orang tua itu tahu tidak Pak, bahwa anaknya itu sering terlambat gitu ya? Nah, baik, Pak. Nah, itu yang jadi, permasalahan pokok ya, Pak, ya. Heeh, Makanya kita ya berkolaborasi, coba saya dengan Pak Andika kan selaku mhm, pembina OSIS, ya kita berkolaborasi juga dengan guru BK, kita coba panggil Pak, orang mhm, tua tersebut. Supaya orang tua tersebut, ada laporan sama kita mhm. bahwa, gimana sih perhatian orang tua tersebut, Pak. Jadi kita memberikan rapot nih, rapot hanya sekedar absensi kita Mhm. coba dengan bantuan guru BK, coba kita kasihkan ke orang tua. Apakah orang tua tersebut nanti tanggapannya bagaimana, baru kita bisa menyiasati selanjutnya, Pak. Luar biasa Pak Novan ini tanpa kita sadari bahwa jenengan sudah menemukan sebuah solusi sebenarnya. Tanpa kita sadari, kita sharing seperti ini juga saya merasa, oh ternyata, eee, muncul ide, muncul solusi-solusi terbaik bagaimana caranya untuk me me meminimalisir, mengatasi bahwa anak-anak itu terlambat. Kemudian menurut Bapak nih, solusi utamanya seperti apa Pak? Mmm, Langkah-langkah baik, yang harus kita lakukan? ya baik, terima kasih Pak Andika, menurut saya pribadi ya, Pak, ya, solusinya ya kita kita dulu antara pembina OSIS dan guru, Mhm, terutama saya yang sering menyaksikan, kita minta bantuan guru BK untuk memanggil orang tuanya nih, Pak. iya, Supaya kita jelaskan permasalahan anak tersebut, supaya orang tua tersebut jadi mengetahui keadaan siswa tersebut, bahwa anak tersebut itu sering terlambat, terlambat pun seminggu hampir bisa sampai 4, 5 kali. mhm, Kemudian kita jelaskan secara perlahan, Pak. Siapa tahu orang tuanya mengerti keadaan siswa dan bisa merubah siswa tersebut, Pak. Jadi bukan kita jelaskan bahwa mencari nafkah memang penting, namun, mhm, eee, perhatian terhadap anak juga itu juga penting, Pak. Jadi minimal sebelum berangkat kerja ya harus kita tahu keadaan anak kita tersebut, supaya anak kita juga belajarnya nyaman, aman ya, Pak, ya. mhm. Supaya jadi, memaksimalkan pendidikan anak tersebut, Pak. Jadi yang jenengan sampaikan tadi pada intinya ada kolaborasi komunikasi, eee, terkait tentang pelibatan orang tua kan seperti itu, Pak. Bagaimana langkah-langkah awal kita ini seperti apa, Pak? Langkah-langkah menerapkan rencana itu seperti apa? Ya, baik, Pak. Tadi kalau menurut saya kalau misalnya, kita udah kolaborasi dengan guru BK masih Mhm, kurang mempan atau tidak bisa mengurangi keterlambatan anak tersebut, mhm. ya kita minta bantuan lagi dengan wakil kesiswaan, Iya, dengan bapak kepala sekolah ya, Pak, ya. mhm, Supaya, namanya orang tua kalau mungkin hanya kita yang menjelaskan, biasanya kurang memahami atau kurangnya, kurang ini, pengetahuan kita mungkin, Pak. Menurut mhm, orang tua biasanya, wah guru ini cuma mengada-ngada, mungkin seperti itu. Tapi kalau semua dari wakil kesiswaan, kemudian dari bapak kepala sekolah menjelaskan, mungkin orang tua juga mungkin agak, mengetahui mhm, keseriusan kita sekolah ini untuk membenahi, kedisiplinan anak tersebut. mhm, Bahwa walaupun hanya satu 2 anak, tapi kalau kita disiplin, kita merubah, kalau merubah anak itu kan kalau dari mhm. yang pintar menjadi pintar sekali itu biasa, Pak. Tapi Iya, kalau dari yang bermasalah, dari bermasalah iya, menjadi disiplin, menjadi pintar, nah itulah sekolah yang dinamakan sekolah unggulan, Pak. iya, iya. Ya, kalau cuma Mhm, sekolah dari yang pintar menjadi pintar itu biasa, Pak. Tapi kalau misalnya dari, dia tidak disiplin, dia iya, mempunyai sifat-sifat jelek, kita rubahlah jadi baik. Mungkin itu menjadi sedekah jariah kita ya, Pak, ya, iya, sebagai guru, sebagai, digugu dan ditiru.
kemudian itu bisa juga untuk penyelamat kita di akhirat, karena nanti selamanya, anak itu menyebarkan kebaikan, selama itu juga pahalanya akan ngalir ke kita, Pak. Baik Bapak, ya Allah luar biasa langkah-langkah tadi memang luar biasa bagus gitu ya. Terus menurut pendapat Anda itu ya, eee, jangka waktu untuk melaksanakan rencana itu kapan Pak menurut jenengan itu? Ya, karena saya sudah terlalu greget ya, Pak, ya. Kalau bisa sih ya kalau bisa sih kita lakukan secepatnya, besok pun bisa, Pak. Tapi kalau memang, besok tapi kan kita juga harus berkoordinasi nih, Pak, Iya dengan iya orang iya iya iya, bener tuanya Pak bener tentang Bapak. pekerjaannya, tentang kita juga, guru BK-nya. Nah, kira-kira kita berkomunikasi dulu dengan orang tua, bisanya datangnya kapan, dan kita pun, sedang keadaan tidak ada jam, biar kita bisa enak ya Pak ngobrolnya lama. Karena Mhm, kalau ngobrolnya cuma sebentar, nanti malah tergesa-gesa tidak ada yang masuk. iya. Kalau ngobrolnya lama itu kan malah kita lebih mudah gitu Pak. Oke baik Pak, harapannya nih, harapannya setelah nanti itu apa, itu rencana itu kita jalankan, kemudian sudah koordinasi dengan baik antara kita guru, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian antara guru BP dan semua berkoordinasi. Itu harapannya jenengan itu seperti apa, Pak? Ya harapan saya ya anak itu minimal, berubah sikapnya Pak. Walaupun pertama-pertama tidak bisa 100% berubah ya Pak, namanya merubah Mhm. sifat, minimal mengurangilah ketidakdisiplinannya. Oh, ya Bisa ya. lama-lama nanti kan dari tidak disiplin, menjadi disiplin, menjadi lebih disiplin lagi itu Pak. Bagus, Pak, luar biasa. Itu hebat sekali, Pak, luar biasa, apalagi jenengan nyampaikan tadi kalau bisa secepatnya itu ya. Insya Allah kita support semuanya bareng-bareng. Kemudian, Terima kasih. eee, jelas, Pak, itu nanti kalau kita terapkan rencana itu kan ada nggak mungkin namanya sesuatu tidak ada rintangan hambatan ya, Pak, ya. Kira-kira itu hambatannya yang akan muncul itu seperti apa, Pak, untuk itu? Oke, baik. Hambatannya mungkin, yang saya prediksi adalah dari waktu orang tua itu Pak, sangat sempit sekali. Mungkin ada beberapa orang tua yang kita panggil malah yang mewakili orang lain, Pak. Biasanya kita Jadi panggil orang anu ya, tuanya yang apa, datang nyuruh tetangganya, orang Pak. lain gitu ya gitu ya? Iya, tetangganya yang datang, dia ngaku sebagai wali. Nah, ini harus kita waspadai juga, Pak. Kalau bisa memang benar-benar orang yang dekat atau orang tua sekalipun harus yang kita datang. Ini harus Mmm, kita bisa biasanya juga, terhambat tentang pekerjaan yang terlalu sibuk. mhm. Ya kalau bisa kita cari hari nggak sibuknya, Pak, cari waktu luang. Kalau memang nggak bisa lagi ya kita home visit. Kalau di Oh sekolah saya jadi, biasanya 1 kali, 2 kali kita coba gitu, Pak, ya? Kemudian iya kalau iya tidak bisa tadi apa? Kunjungan gitu ya? Kunjungan ke rumahnya iya, gitu? home visit itu kunjungan ke rumah. Jadi Oke, bersama guru BK. itu luar biasa, Pak. Tetapi gini, Pak, maaf, Pak, terkait hal itu kan jelas kan nanti kan menyita pikiran kan, Pak, ya, menyita pikiran, waktu dan mungkin dan sebagainya. Seberapa besar sih, Pak, komitmen sampean untuk rencana ini bisa berjalan untuk mencari solusi-solusi ini, komitmen jenengan seperti apa? Seberapa Eee, besar kom gitu? baik komitmen saya itu sangat besar sekali, Pak, karena saya juga pengen merubah sifat siswa, Pak. Kita Mhm, tidak tahu penolong kita itu di akhirat nanti siapa, Pak. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama siswa siapapun, mhm, atau terutama mahasiswa yang tidak disiplin menjadi disiplin, ya saya juga kasihan melihat siswa itu, Pak, kalau tidak mhm. disiplin. Takutnya nanti dia ke bawah sampai dewasa dan nanti menjadi orang yang tidak berhasil itu saya sebagai guru tuh Kayak merasa merasa gagal gitu. merasa sedih, Pak, ya, merasa sedih, Pak. Jadi kalau bisa Oke kan oke. kita melihat siswa itu Heeh. sukses, berhasil, itu kan merupakan impian semua guru ya, Pak, ya. Iya 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 iya. Itu luar biasa, Pak. Saya percaya dengan komitmen yang jenengan sampaikan itu tadi, jenengan akan dapat melaksanakan rencana ini
apalagi dengan melancarkan rencana ini dengan komitmen yang luar biasa dan dengan kemampuan jenengan, ya insya Allah rencana itu bisa berjalan. Kemudian, Amin. apa sih yang akan Anda harapkan atau apa yang Anda lakukan setelah kita ngobrol hari ini tuh apa gitu untuk ke depannya? Ya kalau bisa kan namanya merubah sifat nggak bisa sehari 2 hari ya, Pak, ya. Mhm. Nanti kita sebulan lagi kita evaluasi lagi, Pak. Evaluasi, Mmm, kita coba bincang-bincang lagi seperti ini. Kita cari, permasalahannya ini berhasil apa tidak solusi kita, Pak. Kalau tidak berhasil kita cari lagi, solusi-solusi lain. Yang penting jadi jangan hanya sekarang nanti aja ada ini. apa namanya, sebulan ke depan itu nanti ada kita ngobrol-ngobrol sharing seperti ini, Ya, ada nggak gitu ya, Pak? Ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi ya setelah betul, Pak, rencana ini betul. dilaksanakan? Baik, Pak. Oke, Oke, bagaimana Pak. perasaan sampean hari ini setelah bisa sharing seperti ini dengan kita berdua sharing itu gimana perasaan sampean? Saya sangat senang sekali, Pak, perasaan saya. Saya juga merasa lega ini, Pak, karena selama ini, ya ngempet batin Penat. Yang dengan jelas begini. jenengan lega, saya juga mengucapkan Lega, terima kasih Pak, dalam arti sebagai saya seorang pembina OSIS, informasi ini, kita sharing ini menjadi masukan-masukan saya dan akan saya berusaha dengan wewenang saya selaku pembina OSIS akan berusaha maksimal karena memang, mensupport, rencana ini sehingganya nanti rencana ini bisa berjalan gitu, bisa berjalan dan juga yang jenengan targetkan tadi, anak tersebut di angka 7, 8 terkait tidak terlambat lagi bisa tercapai kan gitu, Pak. baik, Pak, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, Pak, ya, sudah Oke, menyempatkan. sama-sama Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi merubah Iya. siswa menjadi lebih baik. Oke, baik, Pak. Mungkin ini udah mau sore, Pak. Ini saya punya tanggungan ngarit itu Oh iya, Pak. kambing kambing saya. Kambing saya udah apa, bengak-bengok itu, Pak. Jadi saya Oh iya, ini Pak. mohon maaf yang jelas saya merasa, senang bisa ngobrol seperti ini, jenengan juga tadi sudah lega, ya mudah-mudahan kita nggak sampai di sini ya, Pak, ya, dalam arti Iya, betul, Pak. ya tetap kita proses, ada tindak lanjut, kemudian untuk insya Allah kita sebulan ke depan lah kita ngobrol-ngobrol lagi terkait perkembangan terkait rencana kita ini, Pak. Betul, Pak. Oke, Sama-sama. baik itu ya, Pak, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Cukup, Pak, cukup. Cukup? Saya sudah ya cukup, sudah dapat solusi lah, Pak, ini. Iya, alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Pak, ya. Iya, Salam Pak. untuk keluarga semuanya nih, mohon maaf, udah mbek-mbek memanggil gitu ya, kambingnya Iya, udah Pak. memanggil waktu. Mungkin jenengan juga ada kesibukan, kita jumpa lagi besok di sekolah, Oke, mudah-mudahan siap, Pak. dengan apalagi dengan wajah yang lebih ceria dengan komitmen kita bersama ini. Oke, siap, Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Novan. Terima kasih, Pak. Oke, assalamualaikum Berakhir. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini tadi selaku apa, saya selaku coach dan Pak Novan selaku coaches sudah selesai. Selanjutnya Pak Novan yang akan menjadi coach dan saya yang akan menjadi coachee. Gitu ya Pak Novan ya. Ya, siap, Pak. Santai aja Pak Novan, kita Iya, bareng-bareng Pak, ini siap. masalahnya. Oke, sebentar Pak Novan. Oke. Rekamnya masih sama ya, Pak, ya? Sama ini jadi kita kan kata-kata Bu Isnida tadi nggak apa-apa dalam arti Iya, dalam Mbak, satu jadi waktu. satu. Oh iya, jadi ada Mhm. jedanya tadi saya, sekarang kita ngobrol-ngobrol terkait itu, baru jenengan kan gitu. Iya, betul. Sebentar Pak. Oke, baik. Saya Eh, dulu sampean dulu nih Pak. apa? Ya yuk kita mulai. Baik, gantian ya, Pak, ya. Ya, Saya nggih, siap. Novan Mukni Hasnanto sebagai kucing dan Pak Andika sebagai kuace. Gua aja. Baik, kita Jangan mulai ya, mengaji Pak Pak Andika, ya. ya. Iya. Kita mulai, siap, Pak Andika? Insyaallah siap. Siap, baik, kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika.
Waalaikumsalam Pak Nopan. Waduh, ceria Sela sekali Pak hari ini Pak. Woi, tambah ganteng aja. Selamat sore Pak Andika. Selamat sore juga Bapak. Mmm, gimana kabarnya Pak Andika? Apakah sehat Pak Andika? Alhamdulillah sehat walaupun dengan kesibukan di sekolah yang luar biasa. Tetapi selama selama kita menjalankan dengan ikhlas ya mudah-mudahan demi kepentingan sekolah anak-anak kita ya, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat Pak, kan gitu. Ya, Tetap sehat dan semangat. mmm, apakah Pak Andika saya mengganggu waktu Pak Andika hari ini? Tentu tidak, Pak. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Karena sekali lagi Bapak, tadi pagi kan saya menemuin Bapak tuh. Ya, Saya tuh ada hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya ingin ceritakan ke Pak Nopan, karena kok ganjel, Pak, ya gitu ya. Ada perasaan yang memang saya selaku guru olahraga itu mungkin apa ya, Pak, ngedrop lah gitu, ngedrop. Makanya saya ingin cerita dengan jenengan, dengan Pak Nopan tadi pagi sebenarnya. Ya mudah-mudahan saya dapat pencerahan dari kita ngobrol, tetapi sayang sekali tadi pagi jenengan sibuk, makanya ini waktu saat ini saya diberikan waktu ini, jenengan ada waktu, saya juga ada waktu. Jadi ini yang saya tunggu itu, Pak. Saya pengen sesuatu, pengen saya sampaikan ke jenengan. baik, mohon maaf ya Pak Andika karena tadi Mhm, pagi itu kebetulan Pak, mhm. saya lagi ngajar, jadi kalau saya tinggalkan ya kewajiban saya nanti tidak bisa dijalankan ya Pak Andika ya. Iya iya, Jadi Bapak. mohon maaf sekali, jadi makanya saya baru bisa menghubungi Pak Andika sekarang melalui Zoom, ya sama-sama mencari waktu luang, Pak. Iya, bener, Pak. Kita bisa ngobrolnya santai, enak, kemudian rileks ya, Pak, ya. Jadi kalau tadi saya langsung meninggalkan, ya kewajiban saya tinggalkan. Sepertinya Pak Andika ini ada, saya melihat wajah-wajah Pak Andika ada unek-unek nih. Ya itu Kira-kira tadi. ini Pak Andika, apakah ada yang mau dibicarakan atau apa ada mau kendala yang mau Pak Andika sampaikan? Silahkan Pak Andika. Yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak, eee, walaupun sebenarnya wajah saya ini berusaha ceria, tetapi batin saya ini Iya, seperti ada badan ini unek-unek. merasa agak tertekan, agak merasa apa ya, seakan-akan itu gagal selaku guru olahraga, kemudian pandangan saya juga mungkin karena mungkin perasaan saya juga, tetapi Ya, apakah itu perasaan saya apa beneran pandangan ke guru-guru ke saya juga itu kayak, wah gitu. Begini Pak Nopan, eee, 2 tahun lalu kan terkait apa, kegiatan lomba U2SN waduh keren. khususnya di atletik, Pak. Di Oh atletik itu, atletik, ya, cabang atletik kan kita selalu itu hampir tiap tahun itu lolos kabupaten, bahkan 2 tahun yang lalu itu kan kita juara itu, Pak, mewakili ya. kabupaten gitu. Kok ya tahun ini, Pak, tahun ini kok jangankan boro-boro juara kabupaten, Pak, lolos kabupaten aja enggak, Pak. Coba bayangkan, Pak, gitu loh. Dalam arti, apa saya salahnya di mana gitu ya. Mungkin dengan saya bisa ngobrol dengan jenengan, sharing dengan jenengan, nanti ada pencerahan buat saya, Pak. Minimal membangkitkan semangat saya lagi, tidak ngedrop lagi seperti itu, Pak. Jadi Oh, jadi seperti itu. begitu ya Pak Andika? Oh, Mhm. jadi begitu Pak Andika. Jadi tujuan utama dari pertemuan kita hari ini menurut Pak Andika itu apa? Yang jelas saya tuh merasa tertekan dengan ketidakberhasilan saya. Dari 2 tahun yang lalu itu kita bisa juara kabupaten, khususnya atletik. Tahun Ya, ini kok nggak bisa, terus pengen ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang salah ya? Kemudian kemudian kalau kira-kira memang udah tahu seperti itu, apa yang harus saya lakukan seperti itu untuk bisa minimal mempertahankan lah Pak gitu. iya, Jangan sampai terus jelek gitu dan karena perasaan saya itu saya sudah melakukan yang terbaik tapi kok hasilnya masih seperti itu gitu loh Pak, gitu. iya. Pak Andika merasa gelisah itu karena prestasi ya Pak ya? Iya, bener Bapak. Prestasi yang menurun.
Jadi penyebab prestasi menurun di sekolah itu menurut Pak Andika itu apa? Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya pola latihan ataupun saya dalam melatih anak itu dari 2 tahun dengan tahun sekarang itu tidak begitu berbeda, sebenarnya hampir sama. Sama ya, Pak? Bersama, tetapi dengan mungkin kalau tahun lalu tuh persaingan masih nggak begitu ketat gitu ya. Kemudian memang mungkin anak kita ini memang anak yang memang benar-benar benar-benar berbakat di situ. Tapi di tahun ini kayaknya kita perlu untuk menambah jam lagi untuk latihan gitu, Pak. Iya. Menambah latihan jam khusus lagi khususnya untuk cabang atletik ini, anak-anak bisa latihan lebih di situ, terbebas dari ekstra-ekstra yang lain, terbebas dari kegiatan di KBM-nya, jadi mereka bisa lebih fokus di dalam, latihan atletik tersebut gitu, Pak. Kalau sumber daya manusianya gimana menurut Pak Andika? Kalau sumber daya manusianya saya kira sangat mendukung, Pak, sangat mendukung bahwa ya mohon maaf ini saya sendiri kan juga apa, pernah di atletik juga, kemudian kita kan dapat bantuan apa, dalam arti meminta bantuan dari rekan kita yang dari luar untuk Ya, yang bisa anaknya atletik. itu postur tubuhnya gimana itu, Pak? Oh, untuk anaknya itu, Pak, ya maksudnya. Untuk Iya. anaknya yang jelas kan kalau saya kan sistemnya kan mencari per kelas itu kan kita cari yang terbaik satu 2 orang, itu yang putra 2 putri 2 per kelas lagi kita cari. Kalau postur tubuhnya itu sebenarnya memungkinkan loh, Pak. Ada potensi anak-anak kita gitu loh, untuk Putri itu, Pak, yang cabang atletik. putra atau putri yang menguntungkan itu? Memungkinkan Putra, Pak. Kalau putra ini kemarin si murid kelas 7 8A kalau nggak salah, itu kan biasanya kan pakai usia, itu iya, pada usia. usianya dia itu masih mencukupi, masih memenuhi dengan postur tubuhnya yang juga berpotensi gitu, Pak. Oh, luar biasa ya, Pak Ade. Pak Andika ini masih termasuk beruntung ya, Pak Andika. 2 tahun lalu itu masih bisa juara kabupaten, Pak. Banyak sekolah-sekolah itu yang ya hanya tingkat kecamatan ya, Pak ya. Itu sudah susah sekali, Pak, mendapatkan juara karena ya persaingan tadi itu ketat. Jadi menurut saya Pak Andika juga termasuk orang yang hebat, sudah bisa meloloskan dari tingkat kecamatan itu, Pak. Tapi kok tahun ini kayak gini nih loh, Pak. Jadi ini kayak Iya, beneran ini saya gelisah bener dalam arti ya bener, ngedrop bener, Pak. Karena memang dari kita yang tiap tahun minimal lolos ke kabupaten saja, tahun ini bahkan tahun 2 tahun yang lalu kita juara kabupaten, tahun ini kok nggak lolos iya. kabupaten, boro-boro juara itu, Pak, yang bikin saya gelisah, yang pengen saya eee, sharing dengan jenengan gitu. Baik, saya sudah paham Pak tujuan ke depannya. Kalau dinilai nih 0 sampai 100, Pak Andika berada dalam angka berapa untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah Bapak sebutkan tadi? Kalau untuk yang tahun ini yang kita itu tidak lolos, itu masih di angka 50, Pak. Karena Mhm, 50 karena kenapa? Itu kita terkendalanya adalah di waktu khusus anak-anak latihan gitu loh. Jadi mhm. kita masih banyak anak-anak yang memang karena mungkin mereka tuh merasa bisa semua di cabang olahraga semua bisa, "Saya bisa futsal, Pak, saya bisa voli, saya bisa anu." Akhirnya yang benar-benar potensi di atletik, malah ke cabang lain yang memang dia sebenarnya kurang potensi gitu loh, Pak. Dan itulah kesulitan-kesulitan saya. Kemudian mungkin waktu juga, waktu untuk mengumpulkan anak-anak khusus yang memang potensi atletik ini disendirikan itu yang jadi, problema saya gitu, Pak. Selama ini kan kita, masih di dalam jam KBM. Akhirnya kendala-kendala itu muncul, seperti contohnya saya fokus ke yang latihan atletik ternyata yang siswa yang banyak yang lainnya kelendran bahasa Jawanya gitu Iya, ya, kelendran. Kemudian karena yang jelas waktunya ini saya, kurang untuk kumpul khusus atletik, kemudian yang kedua mungkin motivasi kita ke anak terkait potensi yang ada pada diri anak tersebut, ya. gitu. Baik, tadi ada hal menarik Pak yang saya perhatikan dari Mhm, Pak Andika ya, tentang berbagai cabang nih Pak. mhm. Bisa tidak Pak, anak tersebut difokuskan
dalam satu cabang saja, tapi itu maksimal potensinya, Pak. Mhm. Itu menurut Pak Andika bisa tidak? Sangat bisa menurut saya, Pak. Sebenarnya anak-anak itu mungkin karena anak-anak kan perlu bimbingan ya, Pak, perlu arahan Iya, dari kita gitu. betul. Karena biasanya anak-anak itu ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan-kegiatan itu cuma ikut-ikut temennya. Padahal Oh. iya, contoh gini, udah tahu dia itu bisanya hanya lari ya, karena bisanya lari Ya, tuh, betul. larinya memang lumayan lah gitu. Iya. Main voli itu jangan boro-boro nyemes, Pak, servis aja nggak nyampe. Tapi rata-rata Iya. teman-teman sekelasnya itu ikut voli. Padahal seharusnya dia mengembangkan potensinya di atletik, Etik. malah melok voli. Padahal tingginya semeter kurang. Gitu loh, hal-hal yang itu seperti itu, Pak. Iya, Makanya betul. Eee, ini kan perlu arahan yang maksimal dari kita, dari saya selaku guru olahraga. Ya, apalagi nanti ada waktu khusus tadi, waktu khusus untuk anak-anak atletik ini nanti kan bisa kita arahkan bahwa di hari ini dan sebagainya. Ini yang ingin sebenarnya ingin saya lakukan, Pak. Ya, baik Pak Andika, kira-kira nih, apa kekuatan atau potensi dalam Pak Andika untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan dalam diri Pak Andika itu apa untuk mencapai tujuan tersebut? Yang jelas motivasi diri saya, komitmen saya bahwa kita selaku guru olahraga itu bukan berhasil enggaknya itu bukan selesai materi, Pak, kalau menurut saya. Ya, Berhasil tidaknya kita selaku guru olahraga, bagaimana kita menciptakan atlet-atlet yang berbakat di situ. Bisa mengembangkan potensi-potensi anak di situ, dari yang tadinya larinya hanya nilainya 60 bisa nyampe 80. Bagaimana mengembangkan potensi itu. Jadi dengan semangat saya, dengan komitmen saya seperti itu, kemudian dengan bidang saya juga di olahraga, kemudian saya juga ikut pelatihan-pelatihan terkait bagaimana atletik, bagaimana dan semuanya itu. Setidaknya ada ilmu untuk mengembangkan anak tersebut. Ya itu sebagai modal, awal modal saya untuk mencapai tujuan saya untuk menciptakan anak itu atlet-atlet yang berbakat, khususnya di atletik itu. oke. Pak Andika sudah memahami ya kekuatan dan potensi dalam diri. Kemudian pastikan ada hambatan-hambatan tuh Pak Andika ya. Apa hambatan yang muncul dalam mencapai tujuan tersebut Pak Andika? Hambatannya yang jelas saya perlu waktu khusus, Pak. Waktu khusus ya Pak. Jadi waktu khusus karena gini loh, Pak, selama ini kan yang namanya ekstrakurikuler itu kan biasanya itu kan hanya futsal, hanya drum band, hanya bola voli itu. Selama ini kita ekstra untuk cabang atletik itu belum pernah ada. Jadi hambatannya itu waktu dan waktu minta waktu yang lebih untuk kita bisa melatih anak tersebut terkhususkan, khususnya dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler seperti itu. Iya, baik. Misalnya nih Pak ya, kan ada Hmm. hambatan tadi tentang waktu. Misalnya, apakah ada solusi lain Pak untuk mencapai target tersebut? Selain hanya kita mengadakan ekskul, misalnya ekskul tidak di ACC kan, bisa Hmm. dengan kegiatan apa, itu ada nggak Pak menurut Pak Adi? Ya harapannya sih bisa di-ACC Pak, harapan Iya, saya. kita Terus kan yang tidak tahu kedua ya Pak mungkin ya. heeh, ya mungkin yang kedua, mungkin solusinya yang bisa yang bisa saya lakukan, memaksimalkan tadi, membimbing anak, mengarahkan tadi, memotensikan anak itu bakatnya di mana sih, memberikan arahan-arahan ke anak. Kemudian ya kita selaku guru olahraga juga jangan putus asa, seandainya tidak ada ruang untuk ekstrakurikuler dan sebagainya, kita mungkin bisa memanfaatkan waktu yang lain gitu ya. Kita contoh contoh hal kecil yang pernah saya lakukan Pak, bahwa contoh kita ini ada lempar tolak peluru ya, ada stopwatch, itu tuh anak-anak setelah kita latih di sekolah, kita bawakan itu tolak pelurunya dibawa ke rumah, kemudian stopwatch-nya Ya, dibawa ke rumah, latihan Nak di rumah. Yang hari ini kita belajar di rumah latihan lagi, coba diukur pertama lari 100 meter berapa waktunya, kemudian latihan lagi, berikutnya hari kedua berapa. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu anak sudah minimal beradaptasinya cepat, kemudian muncul rasa cinta di situ karena memang sering melakukan seperti itu. ya. Baik Pak, apa rencana aksi nyata nih Pak Andika untuk mewujudkan hal tersebut? Yang jelas Pak, saya ingin
ekstrakurikuler atletik itu diadakan karena ini apa ya, aduh perasaan saya ini udah nggak lolos kabupaten ini Sedih agak ya, Pak, ya? drop bener, jadi saya Iya. pengen ekstra atletik ini juga bisa di-ACC oleh sekolah gitu ya, oleh Mhm. sekolah sehingganya saya lebih untuk waktu bisa lebih lebih maksimal di dalam melatih anak-anak tersebut gitu. Pak Andika sangat luar biasa menurut saya, Pak, ya, tadi pemikirannya luar biasa. Sekarang saya tanya, kapan waktu yang tepat melaksanakannya, Pak, itu? Coba bisa diuraikan nggak, Pak? Kapan? Ini kan tahun ajaran baru ya Pak, dalam lagi tahun Iya, ajaran baru kan ajaran baru. juga apa, rapat di bulan kedua kan belum. Kegiatan Belum ekstra ya, Pak? juga kan masih membuat program-program gitu ya Pak ya. Ya, masih program, ada program. Jadi yang saya inginkan mungkin nanti saya koordinasi dulu Pak, koordinasi dengan pembina OSIS, kemudian koordinasi lagi dengan kesiswaan terkait penambahan program yang akan dilaksanakan di sekolah. Iya, Mungkin saya betul, bisa Pak. nanti mengusulkan ekstrakurikuler, tambahan Ya. atletik di situ, bagaimana tanggapannya, gitu. Dan yang saya inginkan, saya akan laksanakan sebelum rapat, Pak, gitu ya. Sebelum rapat berikutnya, kalau bisa besok tetap saya akan berusaha ada waktu-waktu khusus untuk Luar biasa kolaborasi sekali, Pak dengan Andika. pemangku-pemangku kepentingan untuk kegiatan itu, rencana saya itu, Pak. Oke. Seberapa besar sih, Pak, komitmen Pak Andika terhadap rencana aksi yang sudah dikemukakan ini, Pak? Jangan ditanya, Wih. jangan ditanya komitmen saya. Yang jelas, Pak, saya itu luar biasa loh, Pak, semangat saya. Orang-orang lapangan kayak kita ini kalau sudah apa ya, demi ke anak itu bisa dapat prestasi, itu semangatnya luar biasa, Pak. Makanya kita perlu dukungan dari support dari rekan, kolaborasi dengan dari sekolah, itu perlu sekali, Pak. Komitmen saya sangat tinggi dan sangat luar biasa, Pak. Oke. Menurut Pak Andika nih, Mhm. siapa yang dapat membantu selain saya nih, Pak, Pak Andika dalam menjaga komitmen, yang besar ini, Pak? Karena ya kita komitmen kan harus, selalu stabil ya, Pak, ya. Iya, Nah, itu siapa saja, Pak? yang jelas komitmen saya seandainya luar biasa pun tanpa support tentunya rekan-rekan kolaborasi tentang dari jenengan, kemudian mungkin dari pemangku kepentingan yang membuat program ekstra ini, pengusulan saya nanti di ACC enggaknya terkait mungkin pembina OSIS, kemudian juga kita nanti koordinasi dengan wali kelas, kan Iya, seperti itu betul. untuk membantu menginformasikan, kemudian menekankan kembali minta bantuan wali kelas karena biasanya tuh anak itu lebih apa ya Pak, sama wali kelasnya itu lebih manut tanda kutip gitu ya Iya. untuk pengkondisian anak terkait ada ekstra program baru loh, ekstra atletik. Kemudian untuk mungkin kesiswaan dari beliau-beliau nanti akan kita kolaborasi jika memang sepakat dan memang tujuannya baik nanti akan lebih kuat lagi untuk apa komunikasi dengan kepala Mhm. sekolah bagaimana kegiatan ini bisa diadakan seperti itu Bapak. Baik, Pak Andika, saya rasa sudah mengerti ya dalam menyikapi, kegelisahan Pak Andika. Bagaimana kalau kita itu, evaluasi Pak Andika? Mhm, Bisa 1 bulan, bisa per semester, atau nanti setiap pertandingan kita evaluasi Pak Andika. hmm. Apakah itu Pak Andika setuju atau gimana ya Pak Andika? Coba diuraikan Pak Andika. Kalau terkait evaluasi saya sangat setuju Pak, dalam arti setelah ini kan nanti kan saya langsung melakukan koordinasi, kolaborasi, kemudian setelah ekstrakurikuler ini juga berjalan, saya tetap Pak minta pengen sharing dengan jenengan. Pak, ternyata setelah ekstra anak-anak lebih semangat Nah, lagi. ada Ternyata perubahan nggak ya setelah Pak ya? heeh, setelah ekstra itu kan kelihatan toh Pak, 1 bulan 4 kali pertemuan itu Iya. kan kelihatan perkembangan anaknya itu yang dari awalnya nggak ada ekstra itu hanya potensinya sekian, setelah kita adakan ekstra, ada pengkhususan untuk kegiatan atletik ternyata ada tambah ini yang harapan saya mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya dapat bercerita bahwa ternyata ada perkembangan, ada hasil yang lebih baik seperti itu. Ya. Baik, Pak Andika, apa sudah
memahami solusinya Loh, kan. Pak, sebentar dong. Udah rekam ya? Udah, Bu. Aduh, Kok ini bisa? Kenapa yang lain pakai izin ya? Bu, udah direkam, Bu. Kenapa loh, Ibu? Udah 45 Ini menit. ini pas, Bu, udah 40 menit saya dengan Pak Nopan. Pak Nopan dengan penutupan. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Siap, Bu. Lanjut ya, lanjut. Baik, Lanjut aja, Pak apakah Nopan Pak ya. Andika sudah memahami solusinya Pak Andika terhadap desain Pak Andika sendiri ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, dengan ngobrol dengan jenengan hari ini terbuka lagi wawasan saya yang tadinya saya ngedrop mungkin karena saya kurang dukungan ya Pak, merasa kurang dukungan. Tapi Iya. setelah ngobrol sama jenengan ini kayaknya muncul kembali gairah. Gairah seorang guru olahraga untuk bagaimana tidak putus asa, bagaimana kita tetap anak-anak kita tuh bisa lebih baik lagi gitu Pak. Perasaan Pak Andika setelah kita melakukan diskusi ini bagaimana Pak Andika? Kayak habis itu loh Pak, kita sehari nggak ngopi. Habis itu Iya. kita buat kopi kental, kita minum Seger. lega sekali, Lega. puas sekali. Yang Oke. jelas terima kasih Bapak Nopan Iya Pak Andika. sharing-nya yang kemudian alhamdulillah saya sekarang muncul semangat baru gitu. Oke. Saya rasa Pak Andika sudah paham ya Pak Andika, ini udah sore, kita ngobrol juga sudah agak lama, Pak Andika sudah memahami. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkolaborasi ya Pak Andika untuk Amin, amin. menciptakan generasi-generasi yang memang unggul dalam segala bidang ya Pak Andika. Bersama Baik Pak kita Andika, ya. tetap semangat melesat ke depan. Luar biasa. Andika, Terima kasih ya Pak Nopan ya. Nah, terima kasih sekali lagi ya Pak Andika ya atas kita diskusinya. Mungkin saya rasa cukup ya Pak Andika ya. Sangat cukup Pak. Ini udah apa cara-caranya tuh kompor itu yang awalnya agak mejen sudah mulai dihidupkan lagi menyala Bang. Oke, bagus sekali Pak Andika, luar biasa. Baik, saya akhiri aja ya Pak ya. Ya. Sekian dari saya. Besok kita bertemu, kita bicarakan lagi. Siap, makasih Pak Nopan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andika. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam, berhentiin ya Pak? Stop recording ya? Oh, stop.